Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Imam Arsul Hadi selaku dosen pengampu mata kuliah otonomi daerah. Jadi kita ketemu di semester 6 ini. Baiklah, berikutnya kita bahas tentang dasar-dasar pemerintahan daerah. Yang pertama adalah konsep dasar pemerintah dan pemerintahan daerah. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri atau Kampus Merdeka yang saya banggakan, bahwa negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 dibagi atas daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi dalam daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Wilayah atau daerah itu bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian wilayah tersebut dengan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya adalah aspek geografis yang mencakup batas wilayah, termasuk etnografis, kemudian aspek geopolitik yaitu aspek keadaan pemerintahan lokal dan warisan yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, sehingga Negara Kesatuan Indonesia dibagi dalam satuan-satuan wilayah yang secara karakteristiknya memiliki perbedaan dan persamaan tersendiri. Dalam perspektif pendiri bangsa, bahwa konsep pemerintahan yang tepat untuk menyatukan berbagai karakteristik tersebut adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik yang sentralistik. Perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Negara Kesatuan Indonesia mulai dapat dikatakan eksis mulai sekitar tahun 1965 pasca berakhirnya pemberontakan G30S PKI. Maka Negara Kesatuan Indonesia mulai berkiprah secara sentralistik di bawah kekuasaan Orde Baru dengan konsep pembangunan yang terencana melalui GBHN yang dituangkan dalam Pelita dan Pelita. Kekuasaan pemerintahan yang sentralistik di bawah kendali pemerintahan Orde Baru secara faktual dinilai berhasil mengantarkan negara Indonesia ke arah perkembangan yang setara dengan kawasan regional dan internasional. Ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan keberhasilan mencapai swasembada pangan serta dapat memacu pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi mulai tahun 1996 keadaannya menjadi kurang kondusif, di mana kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mulai menurun. Puncaknya adalah digulingkannya pemerintahan Orde Baru tahun 1998. Kegagalan pemerintahan Orde Baru ditengarai akibat pembelakangan sistem sentralistik dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, di mana peran pemerintah pusat sangat dominan dalam semua aspek, sehingga pemerintah daerah kurang leluasa melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Padahal secara geografis dan geopolitik, keadaan masing-masing daerah di Indonesia sangat variatif. Efek pembangunan yang terlalu bersifat Java sentris menjadi pemerintahan daerah seperti pembantu saja, yang pada akhirnya melahirkan kondisi disparitas dalam segala hal antara Jawa dan non-Jawa, kota dan desa, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai pemerintahan daerah, terdapat terminologi yang berbeda antara pemerintah dan pemerintahan. Siapa yang dikatakan pemerintah itu dan siapa pula pemerintah daerah itu? Pemerintah daerah dapat dipahami sebagai bagian dari pemerintahan suatu negara yang berdaulat secara de facto maupun de jure, berdasarkan fakta dan undang-undang, serta memiliki struktur dan infrastruktur yang menjalankan hukum dan memiliki kekuasaan untuk mengatur serta melindungi rakyatnya dalam sebuah wilayah yang tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Saya kira sampai di sini dulu pengantar atau pembuka mata kuliah otonomi daerah untuk kesempatan kali ini. Saya selaku dosen pengampu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.